Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Matit. Selamat datang di channel saya. Udah masuk lagi ke hari Kamis, udah waktunya masuk ke segmen Kamis Story, dimana isinya adalah tentang misteri-misteri, cerita-cerita yang banyak mengandung hal-hal yang belum bisa diungkapkan atau dijelaskan atau masuk logika. Jadi di sini kali ini saya ingin angkat cerita-cerita misteri yang ada di kota Bandung. Jadi maksudnya adalah urban legend yang terkenal di kota Bandung. Kita tahu ya nih ya, kota Bandung ini adalah tempatnya wisata. Surganya wisata, surganya makanan, surganya fashion. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan entertainment, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang nikmat dari indera pengecap itu adanya di kota Bandung. Tapi ternyata nih, siapa yang sangka bukan cuman itu aja loh yang bisa dikenal di kota Bandung. Urban legendnya juga itu udah terkenal dari zaman dulu, bahkan dari zaman penjajahan itu udah ada urban legendnya. Dan sampai sekarang itu masih jadi cerita-cerita yang walaupun banyak penjelasan secara ilmiahnya ya, tapi masih jadi cerita-cerita yang bisa menghibur, bisa menghiasi, dan lumayan bikin bulu kuduk berdiri. Kalau dipikirin lagi, kalau kita lewat lagi ke daerah tertentu gitu ya, jadi kayak kalau kita seandainya mengalami itu jadi kayak wisata misteri juga gitu, kayak sesuatu yang memang menegangkan juga gitu. Ya walaupun itu tadi ya udah bisa dijelaskan dengan dengan hal-hal yang logis gitu kalau zaman sekarang. Tapi tetap aja deh menghibur lah, lumayan menghibur. Nah, jadi ada beberapa nih ya yang memang terkenal ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang tinggal di kota Bandung itu udah tahu nih dari dulu tuh memang kayak cerita ini tuh selalu diulang-ulang aja. Selalu ada gitu cerita itu. Nah, yang pertama adalah patung kuda yang ada di Jalan Cipaganti. Kita tahu nih, untuk semua warga Bandung, Jalan Cipaganti itu adalah jalan yang syahdu, apalagi kalau habis hujan. Udah ya. Jalan Cipaganti itu banyak banget pohonnya, rindang-rindang, dan pokoknya dingin banget. Jalannya juga sepi, asri, dan kita juga tahu bahwa di sekitar jalanan Cipaganti itu banyak rumah-rumah peninggalan zaman Belanda yang memang ukurannya segede-gede udah gitu tapinya masih bagus ya, segala sesuatu kayak modelannya terus megah gitu kan, itu masih terawat dan masih banyak juga yang menghuni di sana. Contohnya saya sebagai salah satu warga daerah situ tahu persis seperti apa sih daerah ini gitu. Jadi yang memang nikmat banget deh ada di Jalan Cipaganti. Jadi indah, tapi juga ya sekaligus nyimpen kayak keangkeran gitu. Karena kalau misalnya di saat-saat tertentu, apalagi kalau misalnya malam yang udah sepi, karena di situ banyak banget pohon ya, di sepanjang Jalan Cipaganti itu adalah pohon gitu kan. Itu tuh bisa kayak mulai timbul sedikit-sedikit rasa yang segan, rasa yang gelap nih gitu. Rasa-rasa itu tuh mulai sedikit-sedikit keluar. Nah, konon nih ya, katanya di salah satu rumah di Jalan Cipaganti itu ada salah satu rumah peninggalan zaman Belanda yang di bagian atasnya, di lantai atasnya itu di dak tanaman itu katanya ada patung kuda. Nah, katanya patung kuda itu suka kalau misalnya di malam-malam tertentu yang memang ya udah sepi gitu ya, itu katanya patung kuda itu tuh bisa terbang katanya gitu. Dan ini ceritanya udah banyak banget ya orang yang tahu gitu dari zaman dulu. Walaupun sekarang patung kudanya udah udah dipindahkan, terus udah banyak juga penjelasan logis tentang patung kuda ini. Tapi tetap nih, cerita patung kuda ini tuh jadi salah satu cerita legend yang memang selalu dikenang dan selalu jadi salah satu ciri khasnya dari Jalan Cipaganti. Selain patung kuda ini, ada juga cerita tentang sosok pendekar tanpa kepala. Jadi katanya sosok pendekar ini tuh selalu muncul di malam-malam tertentu, di malam hari, dimana kalau misalnya udah nggak ada kendaraan yang lewat lagi di Jalan Cipaganti. Jadi suka ada pendekar tanpa kepala yang kayak mondar-mandir gitu daerah situ. Mungkin bisa jadi dulunya itu adalah daerah kekuasaan beliau ya. Jadi beliau kayak patroli aja gitu keliling-keliling Jalan Cipaganti.
sebagai warga Cipaganti dulu jelas tahu lah gitu ya cerita-cerita kayak gini yang semakin sini semakin dibumbuin sama masyarakat dan semakin ceritanya keren. Yang selanjutnya adalah urban legend mengenai patung Pastor Verbrack yang ada di Taman Maluku. Kalau misalnya warga Bandung datang ke Taman Maluku, itu ada patung seorang pastor yang namanya adalah Henricus Christian Verbrack. Jadi ini adalah seorang pastor yang memang sangat cinta sama anak-anak dan bisa dibilang dia punya kelakuan baik selama zaman dulu gitu ya, selama dulu tuh ada di Indonesia itu dia selalu berkelakuan baik, selalu sayang sama anak-anak, selalu kayak ngasih wejangan atau apa namanya hal-hal yang berbau keagamaan gitu ya. Dia namanya juga pastor, itu baik sekali gitu, jadi bukan sosok pastor yang jahat. Nah akibat dari hal-hal yang bikin dia yang kegiatan-kegiatan baik yang dia lakukan itu akhirnya dia dibuatkanlah monumen itu untuk menghormati. Itu tuh ada di tanggal kalau nggak salah 27 Januari tahun 1922 akhirnya dibikin monumen tersebut. Katanya pastor tersebut itu meninggal dalam kecelakaan pesawat. Jadi untuk menghargai kebaikan-kebaikan beliau, jasadnya itu dimakamkan di bawah monumen tersebut, di bawah patung tersebut. Tapi katanya menurut cerita yang beredar, jadi ada beberapa orang yang pernah mengalami lihat katanya bahwa pastor ini tuh beberapa kali suka ngikutin orang yang misalnya jalan-jalan di Taman Maluku malam-malam. Jadi pastornya itu suka ngikutin dari belakang. Ya sekarang kita ngapain jalan-jalan di Taman Maluku malam-malam? Kita kalau warga Bandung, untuk warga Bandung yang tahu atau misalnya warga luar Bandung yang tahu nih Taman Maluku rindangnya kayak apa, siang-siang aja rimbunnya kayak apa, kebayang kalau misalnya malam-malam jalan di Taman Maluku. Ya gimana gak diikutin ya, tapi katanya gitu ya, katanya bakal diikutin sama pastor ini. Terus udah gitu juga ada juga beberapa witness yang lihat kalau misalnya lonceng gereja katedral ini bergema, pastor ini tuh ikut kayak mengangguk-anggukan, mau keanggukan kepala. Dan bahkan katanya buku yang beliau pegang, monumen ya di patungnya itu kan megang buku. Nah katanya bukunya itu suka ganti-ganti gitu, setiap hari isi bukunya itu ganti-ganti. Lumayan mengerikan ya, walaupun secara logika nggak mungkin terjadi karena itu adalah sebuah patung. Tapi again, this is urban legend, anything could be happened. Yang selanjutnya adalah urban legend mengenai penunggu pohon di Babakan Siliwangi. Ini pernah saya bahas di Kami Story yang edisi keberapa ya, nanti bakal saya tulis di deskripsi untuk yang belum nonton. Yang udah nonton mungkin bisa diingat-ingat lagi dengan nonton lagi. Jadi kita warga Bandung tuh udah tahu ya bahwa cerita ini udah melegenda banget. Jadi untuk siapapun yang lewat daerah Babakan Siliwangi malam-malam dan apes, itu katanya biasanya ketemu sama hantu boneka ini. Jadi konon katanya hantu boneka ini tuh menunggui salah satu pohon yang ada di Babakan Siliwangi. Karena sepanjang Babakan Siliwangi itu isinya adalah pohon. Jadi kayak hutan kota bisa dibilang kayak gitu. Nah hantu boneka ini tuh menghuni salah satunya. Dan ini awal mulanya itu adalah katanya ada satu keluarga yang kecelakaan di kawasan tersebut. Nah bonekanya itu milik salah satu dari anak yang meninggal gara-gara kecelakaan itu. Memang ini ada beberapa versi ya, jadi ada macam-macam gitu versi tentang hantu boneka ini. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan setiap orang yang lewat jalan Babakan Siliwangi ini memang selalu merasa angker gitu. Kalau misalnya keadaannya udah sepi ya, udah malam, udah sepi karena itu rimbunnya pohon. Ditambah lagi dengan suasana syahdunya kota Bandung, udahlah lengkap kombo. Urban legend yang selanjutnya adalah rumah kentang. Nah ini tuh terkenal ya di kota Bandung. Jadi rumah kentang ini tuh terletak, adanya lokasinya itu ada di Jalan Aceh, Kecamatan Sumur Bandung, kota Bandung. Jadi kalau misalnya menurut mitos yang beredar ya, cerita yang beredar, jadi ini tuh ada satu rumahnya tuh masih bergaya Belanda gitu, masih bergaya Belanda.
Jadi kerap tercium bau kentang loh dari rumah situ. Karena katanya menurut cerita asal usulnya itu ada satu keluarga, katanya keluarga orang Belanda. Dulunya itu jadi kayak lagi nyiapin party mereka di rumah tersebut, dan salah satu hidangannya adalah kentang. Jadi satu kuali besar isinya adalah kentang. Lagi masak, jadi kualinya besar banget, apinya juga besar banget. Dan salah satu ada anak salah satu penghuninya itu yang secara nggak sengaja itu masuk ke dalam kuali itu. Jadi asal usulnya rumah kentang tersebut gara-gara itu. Katanya gara-gara anak itu masuk, ikut kemasak juga di kuali kentang itu, yang mengakibatkan jadi gentayangan, disebutnya rumah kentang karena posisinya sedang memasak kentang. Jadi memang bau kentang terus kalau misalnya yang lewat daerah situ. Ini juga kan pernah difilmin ya, pernah ada filmnya juga Rumah Kentang, kalau nggak salah Luna Maya ya, gitu. Saking terkenalnya ini adalah salah satu urban legend Bandung, urban legend ya Bandung. Yang selanjutnya adalah cerita tentang ambulans di Jalan Bahu Reksa nomor 15. Jadi di Jalan Bahu Reksa nomor 15 ini adalah rumah biasa. Jadi di sini tuh ada ambulansnya. Jadi dulu tuh ada satu keluarga yang kecelakaan, ceritanya ya gitu. Ini ada satu keluarga yang kecelakaan, terus begitu diangkutkan sama ambulans. Anehnya setiap kali ambulans ini balik lagi ke puskesmas terdekat, itu selalu balik lagi ke rumah tersebut. Jadi kayak dia nggak mau dibalikin, ambulans itu selalu balik lagi ke rumah tersebut, ke rumah Jalan Bahu Reksa ini. Kalau dinyalain tuh nggak bisa nyala, tapi kalau misalnya dibawa ke rumah itu nyala lagi, berfungsi lagi. Jadi akhirnya nyampe sekarang itu ambulansnya itu terparkir di situ. Dan katanya untuk beberapa orang, banyak juga yang melihat kalau misalnya malam-malam lewat depan rumah itu, katanya suka ada orang di dalam ambulans tersebut. Jadi suka lihat kayak ada yang menghuni gitu. Ini letaknya ada di Jalan Bahu Reksa nomor 15. Nyampe sekarang ya. Nah, buat teman-teman nih yang misalnya dari luar kota Bandung yang merasa penasaran, bisa tuh disambangin sebagai salah satu tempat wisata ya kali, atau misalnya lewat doang deh. Ada itu rumah orang juga gitu. Jadi katanya kayak gitu. Yang selanjutnya adalah urban legend mengenai rumah gurita. Jadi di salah satu rumah di Jalan Sukagali itu, Kecamatan Sukajadi ya, itu ada satu rumah yang dimana di atasnya itu ada patung gurita. Jadi katanya rumah itu tuh disebut-sebut sebagai kayak apa ya, kayak hal-hal yang berkaitan sama satanisme gitu. Karena rumahnya juga memang nomor 6, jadi kayak disangkut pautkan dengan angka setan yang 666 gitu kan. Jadi disebut-sebut sebagai tempat pemujaan setan lah atau apa segala macam yang beredar di masyarakat kayak gitu. Padahal aslinya itu kayak cuma nutupin, itu adalah rumah salah satu seniman gitu, seniman lulusan ITB yang memang mendesain penutup torennya kayak gitu, toren yang ada di atas yang di atas rumahnya gitu, dia tutupin deh sama patung gurita tersebut. Tapi yang beredarnya udah terlanjur nih ya, udah terlanjur beritanya yang seperti itu ya, tapi ya nggak masalah juga gitu, kayak gitu beredarnya seperti itu. Yang penting kan aslinya nggak kayak gitu, tapi tetap aja ini jadi kayak bumbu aja gitu ya untuk lebih menarik lagi wisatawan domestik yang kemudian kayak pengen datang aja gitu ke Bandung buat lihat bener nggak sih rumah guritanya kayak apa. Nyampe sekarang juga masih ada dan itu memang ikonik sih, emang bagus aja. Ada gurita segede gitu kayak kraken, tau nggak sih, gede banget gitu kan, yang emang numblok aja gitu di atas rumahnya. Keren sih, bagus, emang jiwa seninya ya, hebat. Selanjutnya ini adalah urban legend mengenai gereja Katolik bebas. Jadi ada sebuah gereja terbengkalai nih. Adanya itu di bagian timur sebelah lapangan Saparua. Jadi ini tuh gedung misterius, disebutnya tuh gedung setan karena memang terbengkalai gitu. Nah di situ tuh banyak orang-orang yang katanya dengar suara-suara gitu. Ada suara radio transistor lah gitu, pakai bahasa Belanda. Ada juga sayup-sayup orang yang kayak
ngobrol berdialek Eropa gitu, sibuk kayak lagi diskusi apa segala macam. Padahal nggak ada orang yang menghuni gedung itu karena itu kan gedung terbengkalai. Tapi itu memang ada beberapa orang yang bilang mendengar hal-hal yang seperti itu. Mungkin karena memang gedungnya juga sudah terbengkalai, jadi akhirnya cerita-cerita masyarakat itu tuh mulai berkembang gitu kan. Dikit-dikit yang entah dibumbuin sama mitos atau imajinasi warga setempat, yang misalnya mungkin sebenarnya mereka lagi dalam keadaan lelah terus tiba-tiba nggak sengaja mendengar yang seperti itu gitu, yang padahal mungkin sebenarnya dengarnya suaranya dari mana gitu ya, tapi karena memang ya itu namanya juga urban legend, nggak akan jadi besar ya kalau misalnya nggak dibumbuin sama masyarakat, tapi jadi seru juga. Nah itu deh kira-kira beberapa cerita tentang urban legendnya kota Bandung. Sebenarnya masih banyak lagi, dan saya sebagai warga Bandung yang memang dari lahir ada di Bandung, kasarnya udah berpuluh-puluh tahun deh tinggal di kota Bandung, selalu menarik aja gitu. Cerita-cerita kayak gitu tuh selalu jadi hal yang menarik. Saya aja yang warga Bandung itu jadi betah. Dan kalau misalnya lewat jalan-jalan tertentu, kayak saya kan nggak tiap hari ya lewat jalan-jalan yang tadi saya sebutin gitu, nggak tiap hari juga lihat lokasi-lokasi yang barusan saya sebutin. Tapi gara-gara kayak gini, gara-gara saya tahu bahwa ini adalah urban legend, ini begini cerita mistis di baliknya gitu, itu tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak hiburan tersendiri. Jadi bikin kita tuh selalu pengen tahu, selalu pengen lewat ke daerah situ, dan bisa jadi salah satu daya tarik untuk teman-teman atau misalnya siapapun di luar sana yang mau mengunjungi kota Bandung. Selain wisata kulineran gitu ya, datang ke Bandung, juga kayak pengen wisata apa ya, mistis gitu kan, wisata misteri yang sebenarnya sudah bisa dijelaskan secara logis ya hal-hal tersebut, tapi kayak seru aja gitu kan, membumbui lah gitu. Dan menurut saya semoga aja sih cerita-cerita kayak gini tuh nggak pernah padam, nggak pernah berakhir, bisa diceritain lagi ke anak cucu kita selanjutnya. Jadi nanti mereka juga cerita lagi, jadi hidup terus tuh cerita-cerita tentang kota Bandung itu, hidup terus. Apalagi mungkin dari dulu gitu kan kota Bandung tuh dihiasinnya tuh sama sesuatu yang memang syahdu ya, bangunan-bangunan yang bisa di sini tuh bangunan gedung bertingkatnya tuh kan kayak cuman ada di pusat kota aja, pusat perekonomian lah gitu, kayak cuman ada di pusat kota aja, dan juga nggak terlalu tinggi. Jadi memang banyak bangunan-bangunan yang rendah, sudah gitu masih bergaya old school, bergaya zaman Belanda gitu, tapi masih terawat juga. Bahkan ada beberapa bangunan Belanda yang lalu dijadikan kafe gitu. Kalau di sini ya banyak kayak gitu. Jadi memang menarik sekali deh. Dan saya termasuk salah satu orang yang mendukung cerita-cerita seperti ini terus berkembang, karena bisa jadi itu tadi daya tarik tersendiri yang ciri khasnya Bandung seperti apa, syahdu gitu, keren aja gitu sekitarnya. Oke, buat teman-teman yang suka sama kajian, untuk teman-teman yang suka sama tema kayak gini berbau misteri atau segala macam, boleh di like, comment, share, subscribe. Atau misalnya kalian punya informasi lain misalnya tentang urban legend Bandung yang belum saya ceritain tadi, karena memang masih banyak juga ya. Misalnya kalian pengen bahas ini dong, atau misalnya ini nih ditambahin, boleh ditulis di kolom komentar. Untuk kalian punya tema, atau misalnya punya cerita sendiri yang perlu saya ceritain di Kami Story, nggak apa-apa kalau misalnya bukan pengalaman pribadi. Misalnya cerita yang menurut kalian ini cocok nih di segmen Kami Story, boleh ditulis di email. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.